cukup, meskipun masih kurang sekitar 15 orang lagi ya. Baik, semuanya, maaf hari ini kita terpaksa memulai kuliah malam-malam ya. Saya bukan kuliah sih, sharing aja sebentar, karena kan jam kuliah kita resminya minggu depan. Cuman karena perlu dijelaskan tentang praktikum modul 4 ini, makanya saya undang untuk join Google Meet malam ini ya. 2 hari ini saya sibuk full menghadiri international conference secara online, mewakili UIN ya, ada sekitar 6 orang dosen yang mengirimkan paper, jadi tadi kami sudah selesai presentasi alhamdulillah, dan baru selesai tadi sore ya, sekitar jam berapa, mau asar tadi. Jadi mau istirahat, kemudian malam ini start lagi dengan online meeting yang lain. Baik, untuk materi kita minggu depan, itu kita akan melakukan pengujian, langsung diambil nilainya maksudnya ya, langsung kita tes. Jadi praktikumnya kalian lakukanlah hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ini ya. Ada 3 hari untuk yang praktikum, untuk yang kelas hari Senin. Ya, kalian punya waktu 3 hari untuk melaksanakan praktikum modul 4. Saya kira dengan berjalannya waktu, kita udah melalui 3 praktikum, saya yakin udah mulai berpengalaman semuanya dalam melakukan eksperimen dengan paket tracer. Ya, dari segi sintaks, menggambarkan jaringannya, kemudian mengkonfigurasi dan melakukan testing, saya kira udah berpengalaman semua ya. Karena ini besok ini akan memasuki modul keempat ya. Jadi udah artinya kalian udah melakukan simulasi di 2 modul ya, berturut-turut ya, modul 2 dan modul 3. Ini suara saya kedengaran kan ya? Dengar. Ya, oke. Ya, jadi saya malas buka buka paket tracer karena harus login ya. Jadi saya buka, mungkin saya gambar di Word aja, nanti saya jelaskan. Tolong diperhatikan ya penjelasannya. Saya akan sharing mana ya, dokumen Word. Buka Word ini, Word. Nah ini aja ya. Oke, lihat semua ya di sini. Saya buka dokumen baru nggak kelihatan ya kayaknya ya, karena dia buka window baru ya. Saya ganti dulu. Sharing stop. Nah ini. Jadi saya gambarkan di Word aja, karena intinya saya cuma butuh gambar sketsa. Jadi saya nggak perlu masuk ke paket tracer. Mungkin kalian ngerti cara membaca sketsanya. Baik, topologi kita yang terakhir adalah ini ya, VLAN dengan IP private. Nah, itu yang terakhir kita uji cobakan di modul 3. Dan nanti akan dites bersamaan dengan modul 4 ya. Jadi nanti pengetesannya barengan. Dan mungkin nanti saya akan panggil 2 orang ya, gantian. Yang pertama untuk mempresentasikan atau menguji coba topologi yang dia buat di modul 3, dan nanti yang modul 4 nanti orang yang kedua. Sehingga setiap kelompok wajib mempersiapkan 2 orang ini agar betul-betul memahami, betul-betul mengerti ya, dan bisa menjawab kalau nanti ditanya-tanya. Ya. Ini apa nih, yang purnama nih? Ini apa nih, yang purnama nih? Oke, jadi nanti walaupun kalian sudah mempersiapkan, tetap saya pilih acak ya, sehingga yang jago di kelompoknya wajib mentrain temannya semuanya, sehingga semuanya sama-sama bisa. Ya, karena kalau kamu misalkan jago sendirian, nanti nilainya bisa saja nanti jadi anjlok karena kebetulan yang dipanggil ke depan bukan yang jago, ya, tapi yang sama sekali nggak ngerti. Karena itu setiap orang wajib mengerti. Ya, jadi bagaimanapun caranya, yang bisa tolong ajarin yang nggak bisa. Ya, oke? Nah, ini saya gambarkan secara ringkas ya. Pakai ini aja lah ya, shape.
Di sini logo router tuh ada nih. Ini router ya. Ini router. Kemudian di sini ada router Google ya. Insert SIM. Router Google, ada router Google. Si tadi. Kemudian insert shape lagi. Simbolnya point to point, saya kasih simbolnya simbol petir aja. Simbol petirnya kayak gini ya. Udah nggak apa-apa lah. Ini tandanya simbolnya point to point ya, jadi saya kasih simbol petir. Ini petirnya agak gemuk nih. Cara ngurusinnya. Gitu lah ya. Oke, jadi gambarannya seperti ini. Jadi di sini adalah router ISP. Ini adalah router perusahaan. Dan router perusahaan ini nanti terkoneksi ke VLAN-VLAN ya. Nah, saya gambar pakai draw aja lebih cepat ya. Terus nanti di sini ada satu switch lagi yang untuk, jadi si router ini dia punya dua interface ya. Satu lagi untuk server farm ya. Di sini ada server farm. Oke. Kemudian yang si router perusahaan di sini dia punya satu atau dua server ya. Kita misalkan aja server Google ya. Server Google KW di sini. Oke. Ini contoh aja ya, contoh simulasi. Terus yang harus kalian lakukan adalah untuk praktikum besok. Jadi siapkan anggota kelompoknya untuk sama-sama bekerja ya, supaya nanti bisa semua. Jadi nanti di sini server Google, di sini server perusahaan. Jadi koneksinya cukup dua router aja. Koneksinya buat point to point antara router. Ya. Jadi ini misalkan wilayah ini adalah wilayah internet ya. Misalkan ini adalah wilayah internet. Jadi ini kita simulasikan adalah internet ya. Insert text box, insert text box. Okay. Diwakili oleh Google, misal Google KW gitu tulis ya. Nah, kemudian yang ini adalah internet perusahaan. Jaringan perusahaan ya. Oke. Kita kasih warna juga. Warnanya ini aja. Nah, ini adalah LAN perusahaan, ini LAN internet ya. Nanti seperti ini topologinya yang akan kalian simulasikan. Dan di dalam jaringan perusahaan ini sudah diterapkan VLAN ya, seperti modul 3 kemarin. Sehingga pekerjaan kalian sebetulnya cukup ringkas ya. Hanya transisi atau perubahan sedikit dari file di modul 3. Tapi jangan lupa file modul 3-nya tetap disimpan dan ini nanti di copy aja filenya ke modul 4 ya, karena pekerjaannya beda. Ya. Terus untuk routingnya, routing di sini ya di router internet itu cukup bikin routing default aja ya. Jadi routing di sini routing default pakai 0000 nanti IP-nya IP router perusahaan. IP yang di sini ya. Oke, jelas ya. Jadi di router Google KW dibuat routing default alamat supernet 0000 ya. Kemudian yang di sini router perusahaan juga sama.
kalian cukup menerapkan satu routing aja, routing default 0000. Nanti interface-nya yang ditembak adalah yang ini, untuk gateway-nya. Jadi dia saling membuat routing default ya. Jadi ini routing default-nya ke sini, yang ini routing default-nya ke sini. Kemudian LAN perusahaan itu ada dua, yaitu LAN yang isinya server server farm yang ini. Ya, ini server farm, kita kasih gambar ini, warna ini. Nah, ini adalah server farm. Oke. Dan kemudian ini LAN masing-masing ya. Katakanlah nanti di sini LAN-nya nomornya misalkan ini nomor LAN pimpinan ya, nomor 11 misalnya. Terus ini misalkan nomor 21 ya, terserah gimana kalian menamai atau memberi nomor LAN-nya ya. Ini misalkan nomor 31 gitu ya, misal. Jadi ini disesuaikan aja dengan desain yang sudah ada di modul 3, oke? Jadi ini LAN nomor 11, LAN 21, LAN 31, ini contoh. Nanti sesuaikan aja dengan yang sudah kalian buat, ya. Kemudian yang server farm sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan di modul 3. Nanti kalian kasih IP-nya berapa, silakan aja, gitu ya. Terus router di sini harus routing default, yang nembak ke interface router Google. Yang Google sama juga, routing default nembak interface yang ada di router perusahaan. Jadi dia saling tembak-menembak gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian yang harus kalian lakukan adalah nanti testingnya. Kan kemarin sudah bukan sudah disuruh ya, tapi belum disuruh ya. Kemarin kan belum disuruh, cuman ada yang sudah duluan mencoba ya, kelas B Fatima Azhara, dia penasaran, langsung mencoba koneksi dari anggota VLAN mengakses Google KW. Kok nggak bisa Pak? Gitu ya. Nah, itu harusnya di modul keempat itu ya, eksperimennya. Tapi ternyata Fatima dia nggak sabaran, dia nyoba langsung gitu kan, dan penasaran. Gitu. Dan saya suruh cari jawabannya dari internet gitu, karena di sana ada jawabannya. Baik, jadi nanti salah satu eksperimennya adalah pertama kalian coba jalankan ya, akses ke Google KW dari anggota VLAN. Oke, misalkan nge-ping atau buka web servernya si Google ya, nanti bisa dicoba dari salah satu anggota VLAN atau beberapa anggota VLAN yang ada di dalam jaringan perusahaan. Kemudian nanti percobaan yang kedua adalah akses dari server yang ada di server farm. Ya. Nah, server farm buka Google KW hasilnya. Kalau yang dari anggota VLAN buka Google KW apa hasilnya? Nah, coba nanti dianalisa, gitu ya. Kirimnya dianalisa. Oke, nah itu yang pertama, pengujian testingnya. Kira-kira kenapa gitu. Terus yang kedua adalah kalian coba implementasikan di sini di router yang ini. Mana? Mouse-nya enggak? Oh, ini ada di sini. Coba implementasikan di router yang ini ya. Lakukan konfigurasi yang namanya NAT ya. Address translation. Nah, saya tulis ini ya. NAT ya. Panjangnya adalah Network Address Translation. Translasi alamat network. Nah, itu panjangannya. NAT, Network Address Translation. Jadi di router ini coba implementasikan NAT. Apa yang harus dilakukan? Di sini kan IP-nya yang kemarin di modul 3 kalian set IP-nya IP private ya. Nah, nanti IP private ini di mapping dengan IP yang ada di NAT ini ya. Jadi IP berapa yang mau dikasih terserah. Kalian boleh pakai IP yang ada di interface ini, interface gitu yang di sini. Atau IP perusahaan yang lain. Ya, selagi dia IP public yang ada di yang sudah dihitung oleh perusahaan kalian masing-masing ya. Atau yang sudah di-assign oleh ISP. Kan langganan kemarin kan dikasih slot langganan IP. Nah, silakan dipakai IP yang mana. Boleh pakai IP interface ini ya, boleh pakai salah satu IP yang lain gitu ya. Mau iseng boleh pakai IP server di sini gitu. Boleh juga ya. Nanti apa jadinya silakan diuji ya. Jadi misalkan kan pakai IP yang server yang di sini untuk NAT mapping IP private ke sini itu boleh ya. Cuma nanti coba eksperimennya kalau akses dari PC ini ke Google KW bisa atau tidak ya. Terus kalau dari PC yang tadi dipakai IP Google KW bisa atau tidak. Nah, silakan aja diekspor. Ya. Yang namanya eksperimen boleh ya, nyoba-nyoba kan. Jadi kalau nggak nyoba nggak tahu gitu ya. Nah itu percobaan yang pertama.
Ya. Jadi nanti kalian implementasikan NAT. NAT sendiri ada dua macam ya. Ada namanya Network Address Translation, ada yang namanya Port Address Translation. Ya. Kalau Network Address Translation itu semua IP ini dipetakan ke satu IP network yang ada. Gitu ya. Jadi IP-nya bisa beda-beda, bisa sama, ya, bisa satu slot. Jadi macam-macam caranya dengan NAT ini. Ya. Bisa pakai satu IP saja, jadi di sini ada banyak IP dipetakan ke satu IP saja. Bisa beberapa IP yang mungkin bisa 2 atau 3 IP, atau bisa slot. Misalkan IP berapa sampai berapa di set sebagai wakil dari anggota VLAN yang ada di bawah sini. Ya, ini, ya di bawah sini. Oke, jadi nanti kalian boleh implementasikan apapun ya tekniknya NAT. Nanti tinggal ya dijelaskan di dalam bahasa bagaimana cara implementasinya, terus apa yang terjadi kalau pakai implementasi yang itu, gitu ya. Nanti dilaporkan hasil eksperimennya. Ya. Jadi minimal kalian pilih satu cara. Jadi minimal kalian mengerti cara membuat NAT, gitu ya. Kemudian yang kedua tipenya adalah PAT ya. Ini saya tulis di sini ya. Mana tadi? Jadi selain namanya NAT ada namanya PAT. PAT itu artinya apa? Artinya adalah Port Address Translation. Nah, beda ya sama NAT. Kalau NAT yang dipetakan IP-nya, ya, jadi setiap PC di sini di dalam address yang dalam IP public, gitu ya. Apa? Ya, port di apa? Yang dipetakan adalah tapi aplikasinya berapa, gitu ya. Karena aplikasi itu kan aplikasinya atau control ya. Jadi aplikasinya TC itu dia menggunakan nomor port. Contohnya aplikasi web browser. Ya. Jadi pada saat kita mengakses web itu nomor portnya berapa? Nomor port yang ditembak di Google KW memang portnya 80 gitu. Ya. Memang portnya 80. Tapi dari komputer kita sendiri itu mengaksesnya bukan pakai port 80. Ya, itu adalah port lokal komputer kita gitu ya. Jadi nanti coba dicek ya port apa yang ditranslasikan oleh si router ini ya. Misalkan kalian nanti menggunakan metodenya bukan NAT tapi pakai PAT ya. Dan nanti setiap akses ya itu di mapping ke dalam salah satu IP di sini yang kita set sebagai PAT. Kemudian nanti ada nomor port akses HTTP dari komputer di dalam VLAN 31. Dia menempati IP sekian yang udah di-set di NAT dengan nomor port misalkan 7400. Terus nanti ada lagi akses HTTP dari komputer di LAN sini, LAN 21. Ya. Nanti dia akan menempati nomor port 7201 misalnya, dan seterusnya. Jadi nomor portnya itu nanti yang menjadi ID untuk mengembalikan tadi aksesnya dari siapa. Ya. Jadi data itu tetap bisa pulang, intinya gitu ya. Jadi data itu tetap bisa pulang, misalkan tadi dari anggota VLAN nomor 31 akses ke internet, nanti sampai di NAT diteruskan ke komputer yang bersangkutan. Ya. Yang dengan nomor port juga sama. Ya, jadi intinya NAT itu adalah menjembatani akses ke internet ya, dari komputer yang menggunakan IP private sehingga permintaan request-nya itu bisa pulang datanya. Ya. Kalau datanya tadi dikirim misalkan dari komputer di dalam VLAN 31, ngalir ke internet sampai ke Google KW kan ngirim balasan tuh. Nah, ngirim balasan nanti sampai di server NAT akan membaca tadi permintaan siapa gitu ya. Akan dia bongkar lagi tadi segmennya atau OSI layer itu kan kita sudah belajar ya bahwa akses dari layer keempat atau transport layer itu berupa atau enkapsulasinya berupa segmen. Jadi yang dibongkar adalah segmennya. Dilihat segmennya itu nomor port berapa. Nomor port sekian berapa dari komputer yang mana gitu, dari VLAN yang mana gitu. Nah, itu dibongkarnya di dalam router ini. Lalu nanti diteruskan ke komputer yang meminta gitu ya. Nah, gitu cara kerjanya dengan menggunakan enkapsulasi segmen. Jadi yang dibongkar adalah segmennya. Ya. Ingat ya, layer 4, OSI layer, ya. Layer 1 itu adalah physical layer, layer kedua adalah data link layer,
Layer ketiga adalah network layer, dan layer keempat adalah transport layer, ya, atau TCP, protokol. Jadi portnya itu yang dibuka, ya, dibaca isinya. Kalau network layer yang dibuka apa? Ayo, enkapsulasi network layer namanya apa? Lama nih ya, lama, lupa. Ingat ya, UAS itu bakalan ditanya loh ya, konsep awal itu, jangan dilupakan ya. Kalian udah capek-capek nyatat kan, di PR kan, jangan sampai dilupakan ya. Jadi di apa, di network layer yang dibuka adalah paket ya, enkapsulasinya berupa paket. Jadi yang dibongkar adalah alamat internet address ya, IP. Ya. Makanya disebut pasangan antara TCP dan IP, Transport Control atau Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol. Itulah pengalamatan di layar. Ya, tujuannya untuk apa? Ini salah satunya ini, ya, aplikasi IP public ke IP private dan IP private ke IP public gitu ya. Jadi data komunikasi data dua arah atau bolak-balik di antara kedua mekanisme yang namanya NAT, yaitu Address Translation, ya, yang membaca data di dalam segmen, ya, atau di dalam enkapsulasi layer 4 ya. Ingat ya, nanti konsep OSI layernya jangan dilupakan ya. Mana? Ya, konsep OSI layernya jangan sampai dilupakan. OSI ya, layer 1 itu adalah physical layer ya. Ini isinya adalah bit-bit ya. Gitu ya. Ini adalah isinya adalah untuk data layer isinya adalah MAC address ya, atau alamat MAC gitu ya. Oke, yang ketiga adalah enkapsulasinya network layer, itu enkapsulasinya adalah apa? Paket ya. Yang dicek apa? IP-nya ya, IP address. Dan yang layer 4 atau transport layer yang dicek adalah nomor port ya. Ini jangan sampai lupa nih. Enkapsulasinya apa, pengalamatannya apa. Jadi pengalamatan layer 2 adalah MAC address, pengalamatan layer 3 adalah IP address, pengalamatan layer 4 adalah port address. Ya, jadi kalian udah mengenal sekarang ada tiga macam alamatnya, MAC address, IP address, dan port address gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi nanti tutorial atau instruksi praktikumnya akan saya share ya seperti biasa dalam file PDF. Nanti silakan ikuti instruksi yang ada di dalam file PDF untuk untuk praktikum modul 4, dan kemudian minggu depan ya insya Allah kita akan uji. Hanya saja minggu depan itu ternyata masih ada ujian UTBK SBMPTKIN ya, atau ujian masuk UIN se-Indonesia. Sehingga minggu depan kita masih belum bisa bertemu di PTIPD. Jadi kemungkinan kita akan mengalihkan pertemuan kita ke lantai 2 perpus. Ya, gedung perpustakaan ada lantai 2, jadi nanti kita akan melakukan tesnya di sana. Ya. Dan nanti jamnya sama Pak? Jamnya sama dengan jam kuliah ya. Dan nanti yang masuk ke dalam itu adalah per kelompok, kemudian yang maju ke tempat saya itu adalah nanti satu orang saya panggil di antara anggota kelompok. Gitu ya. Jadi jam kuliah kita tetap pada jam jadwal sebelumnya, hanya saja tempatnya berpindah lagi. Ya. Jadi sebelumnya di PTIPD, insya Allah kita diberikan akses oleh Sekjur di perpustakaan lantai 2. Gitu ya. Perpustakaan lantai 2, nanti cari aja nanti ruangannya di sana ya, atau tempat terbuka saya juga nggak tahu, belum ngecek ke sana ya, karena per hari ini infonya diberikan untuk jadwal kuliah gitu, kemarin infonya diberikan oleh Sekjur ya. Jadi untuk kita yang dapat jatah di PTPD kelas D, kita bisa manfaatkan perpustakaan lantai 2. Cuman kalau nggak salah tadi saya dapat info juga yang di lantai 2 itu Senin Selasa nggak bisa katanya, Rabu baru bisa. Makanya saya pusing juga nih. Ya, nanti kita cek aja lah ya, di mana yang bisa ruangannya, nanti kita akan gunakan di situ, karena meetingnya nanti kita cukup kecil, maksudnya tidak perlu ramai-ramai ya, cukup kecil.
cukup nanti satu kelompok dan saya gitu kan. Dan nanti yang berhadapan dengan saya hanya satu orang, yang lainnya duduk agak jauhan gitu. Ya. Nggak boleh ngasih kode-kode, kalau ngasih kode-kode itu namanya curang. Kalau curang nilainya dipotong 1.200 poin. Udah kayak arisan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Untuk materi praktikum kita, jadi saya ngasih share konsepnya aja di sini. Nanti lebih detailnya silakan baca petunjuk praktikum dan mungkin referensi lain yang kalian dapatkan di internet ya. Tentang cara konfigurasinya, sintaks perintahnya itu silakan cari aja tutorial, saya nggak akan ajarkan. Ya, saya hanya mengajarkan konsep apa yang akan kita lakukan gitu ya. Untuk membentuk jaringan ini supaya dia bisa beroperasi dengan baik. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya silakan sebelum kita akhiri. Jadi ini sebetulnya sharing session aja ya, bukan kuliah, karena jam kuliah kita yang kita hitung adalah pertemuan yang durasinya lebih panjang. Jadi ini kayak nambah-nambah aja lah. Ya, soalnya kan kemarin kita nggak bisa ketemu ya karena libur Lebaran gitu ya, Lebaran Haji. Dan minggu ini pun ternyata masih dipakai jatah ruangan kita, makanya saya siapkan minggu ini itu kita masih belum bisa ketemuan, sehingga waktu kalian untuk eksperimen menurut 3 itu lebih panjang ya. Oke, modul 4 isinya yang pertama NAT ya, saya lupa. Terus yang kedua adalah DHCP ya. DHCP. Jadi ada 2 materi yang akan dicoba. Oke. Yang pertama adalah NAT, yang kedua adalah DHCP. Panjangannya adalah D itu adalah dynamic atau dinamis ya, dinamik itu artinya berubah ya, dinamis. H itu artinya host ya, dynamic host. C itu artinya configuration, P itu protokol ya. Jadi dynamic host configuration protocol. Artinya apa? Protokol yang mengatur konfigurasi dari host secara dinamis gitu. Maksud dinamis di sini gimana? Jadi kalau misalkan saya jalan, katakanlah ini adalah kampus UIN. Nah, katakanlah jaringan perusahaan ini adalah kampus UIN. Pada saat saya berada di LAN 31 nih, katakanlah di sini ada Wi-Fi-nya. Terus saya connect ke Wi-Fi. Nanti IP saya akan dapat IP di LAN 31 atau di subnet 31. Kemudian saya jalan lagi nih ke sini misalnya. Mungkin ini adalah ruang kuliah di kompleks. Ternyata dia di set anggota LAN-nya adalah LAN subnet 21. Maka nanti komputer saya otomatis mendapatkan konfigurasi IP di subnet 21. Jadi IP itu tidak saya konfigur manual yang ngeset IP secara manual lagi gitu ya. Jadi nanti IP-nya otomatis dapat dimanapun saya berada, asal dia terkoneksi ke jaringan, maka komputernya nanti akan otomatis mendapatkan settingan IP address, subnet mask, default gateway, dan mungkin settingan DNS ya. DNS apa maksudnya? DNS adalah domain name system ya, sistem penamaan domain. Jadi bagaimana supaya kita tidak repot menghafalkan IP address dan alamat servernya. Jadi kita cukup menghafal alamat server dalam bentuk huruf-huruf saja ya, atau bacaan-bacaan yang lebih pendek atau singkatan-singkatan daripada kita disuruh menghafalin angka. Ya kadang menghafalin angka itu susah. Ya. Oke. Siapa yang hafal nomor NIK masing-masing? Ada nggak? Halo, halo. Halo Pak. Oh. Ada nggak yang hafal NIK-nya? Hafal Pak. 10 digit. Hafal Pak. Hafal. Nah, paling 1-2 orang yang hafal kan? Yang lainnya nggak hafal. Oke, hafal NIK lagi. Maksudnya hafal nggak nomor kakaknya? Nomor kakak. Hafal Pak, hafal Pak. Apa? Yakin? Benar? Oh, nomor kakak enggak Pak? Ngapain kita ngapalin nomor kakak kan? Enggak banget gitu ya. Jadi menghafal angka itu berat gitu. Jadi daripada orang dikasih kerjaan menghafal angka, maka cukup dia menghafalkan teks atau kata-kata yang mewakili nama server. Contohnya server UIN. Ngapain kita ngafalin IP-nya UIN? Payah kan? Kemudian
namanya aja www.winsuska.acid, kan lebih mudah, ya kan? Nama dan singkatan winsuska.acid. Siapa yang hafal misalkan alamat apa ya? Alamat Pemda Bengkalis gitu misalnya. Hafal juga kan? Nah, mungkin kita bisa cari di Google ya, alamat Pemda Bengkalis. Nanti keluarnya nanti apa? Bukan IP address juga, tapi nama servernya gitu ya. Jadi memang lebih mudah menghafalin teks atau tulisan daripada huruf, maksudnya huruf daripada gitu. Dan itu DNS itu perlu ya. Dia yang memetakan alamat angka IP ini berapa atau apa nama aliasnya atau nama servernya dalam kata-kata, gitulah kira-kira ya tugasnya. Nah, jadi nanti DHCP ini yang meliputi itu ya. Jadi minimal konfigurasi yang ada di PC itu di-set di DHCP protokol ya. Nah, DHCP server ini siapa yang bisa melakukan? Ya, DHCP server ini dilayani oleh server di sini ya. Misalkan kalian udah praktikum Linux belum? Belum ya? Nah, misalkan server DHCP-nya ada di sini, misal ya. Nah, nanti alamat yang di-set atau dikonfigurasi di sini untuk setiap LAN itu di-forward oleh si router ini. Ya. Nah, ini namanya DHCP forwarder gitu ya. Karena servernya bukan dia. Gitu. Ini agak apa istilahnya? Konfigurasinya kita agak panjang ya, tapi lebih rapi gitu ya. Karena kita mengadministrasinya nggak di router tapi di server khusus DHCP. Itu bisa. Ya, asalkan servernya biasanya yang berbasis Linux ya. Berbasis juga kayaknya Windows, tapi yang Windows Server ya, bukan Windows 2000 atau Windows XP atau Windows 11.10 yang kita pakai ini. Itu adalah namanya Windows untuk user biasa atau workstation. Tapi kalau Windows Server saya yakin ada layanan untuk DHCP servernya. Ya. Oke, jadi pengalamatan IP address kalian bisa set di DHCP server. Mungkin di Cisco Packet Tracer ada ya, apa namanya, layanan DHCP server, simulasinya mungkin ada, nanti coba dicari aja. Nanti kalian cari server dikonfigurasi, ada nggak dia menyediakan layanan untuk nge-set DHCP server. Ya. Kalau ada, maka kalian nanti nge-set DHCP servernya di router ya, di router yang ini. Jadi di router ini nanti di-set dia selain bekerja sebagai NAT, ya, dia juga bekerja sebagai DHCP server, gitu ya, di router. Oke, nah nanti pengujiannya adalah setiap komputer baru yang kalian tambahkan, misalkan di sini, ya di subnet nomor 11, kalian tambahkan komputer baru. Oke, begitu kita run, kita tes koneksi ke server Google, dia harus bisa langsung koneksi tanpa kita mengeset apa-apa di komputernya. Jadi by default setiap komputer baru itu dia udah aktif sebagai DHCP client gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti dia nggak dapat IP address, dia nggak bisa akses ke Google di sini, ya, dia nggak bisa akses ke Google KW di sini, maka berarti DHCP layanan DHCP-nya konfigurasi di router atau di server yang ada di sini itu kalian belum bisa mengerjakan gitu ya. Oke, itu aja sih pengujiannya. Ada pertanyaan? Nah, ini belum nampaknya. Tidak ada, Pak. Ada ya. Nah, jadi itulah pertemuan singkat kita malam ini ya, untuk membahas teknis untuk praktikum modul 4. Ya. Ada dua hal yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, yaitu mengaktifkan fungsi NAT di ini ya. Boleh kalian konfigurasi NAT, boleh pakai path, atau kalian setting keduanya dalam dua file yang berbeda pun boleh ya. Jadi ini ada versi pakai NAT, ini versi pakai path gitu. Jadi nanti save as aja file pakai ke dalam dua nama yang berbeda. Oke. Tapi di keduanya langsung dibarengi dengan layanan DHCP ya. Jadi DHCP-nya harus kalian set apakah itu di router atau di server khusus DHCP. Saya nggak tahu ya, di Packet Tracer ada atau enggak. Kalian terus ya coba cari infonya. Kalau ada, nanti coba jalankan di server ya. Manajemennya nanti dari server. Nanti yang dari router dia berfungsi sebagai DHCP relay aja. Dia yang baru join ke jaringan, nanti oleh si router ini dilempar
ke DHCP server untuk layanan permintaan konfigurasi IP address-nya, gitu ya. Jangan lupa ya, routing di tiap router di sini saling nembak ya. Jadi routernya sama-sama menggunakan routing default, satu aja routing statik ya, hanya satu routing, yang lain yang RIP, yang IGRP kalian hapus kalau ada. Oke, jadi hanya routing statik yang di sini routing statiknya ke Supernet 000 lewat interface Google KW router ini. Yang router Google KW di sini dia di set routing default ke Supernet 000 lewat interface router yang ada di sini. Gitu ya. Saya udah ulangin berapa kali itu ya masalah routing di antara kedua router ini. Jadi jangan sampai nggak bisa. Bagi yang masih pakai yang pakai modem ya koneksinya itu masih pakai itu juga boleh, nggak apa-apa. Atau bikin simple seperti ini pun nggak apa-apa. Karena modem itu adalah simulasi aja. Misalnya kita berlangganannya lewat kabel modem, gitu ya. Itu adalah simulator aja, menggambarkan kondisi real kita terimanya dalam bentuk itu. Tapi intinya kalian tidak akan mengkonfigur perangkat modem dan router di sana ya, di internet. Tapi untuk simulasi kita sendiri konfigur sendiri. Ya. Tapi nanti di dunia nyata kalian hanya bertanggung jawab terhadap router perusahaan dengan bawahnya. Kalau nanti kebetulan diserahi tanggung jawab mengurus jaringan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Jadi saya anggap semuanya udah paham ya apa yang jadi tugas untuk praktikumnya. Jangan lupa hari Senin itu kelompok kelas G siap-siap dengan laporan modul 3 dan laporan modul 4. Jadi kerjaan kalian banyak nih. Dan ini adalah kerjaan yang terakhir nih ya. Laporan modul 4 yang terakhir. Habis itu belajar untuk ujian. Dah. Selesai kuliah jadwal ya. Jadi kalian tugas sedikit lagi ya, modul 4 buat laporan, kemudian nanti siapkan untuk ujian ya, siapkan diri untuk ujian, udah itu selesai gitu ya. Oke. Jadi waktunya kalau kalian mau ngumpul cuman sampai hari Sabtu mungkin ya, Kamis, Jumat, Sabtu, karena hari Minggu biasanya kampus tutup, Sabtu mungkin masih bisa ya, masih buka. Walaupun nggak di ruangan ya, tapi masih bisa ke gazebo misalnya. Dan ini tidak membutuhkan tidak membutuhkan perangkat, jadi cukup akses internet aja karena kita melakukannya lewat simulator. Sehingga kalian bisa mengujinya di kampus ataupun di tempat kos gitu ya, bagi yang rumahnya dekat silakan aja. Oke ya. Cukup ya. Ini kayaknya udah mau hujan lebat nih, udah petir-petir di luar. Iya, Pak. Baik, untuk hari ini selamat bereksplorasi ya, mudah-mudahan dari kuliah Jarkom ini kalian mendapatkan pengalaman baru ya, hands on experience dan yang disertai tanggung jawab untuk mengerti dengan cepat ya, fast learning ya, belajar dengan cepat, dan ya kalau bisa jangan berhenti sampai praktikum modul 4. Eksplorasi terus tentang jaringan. Mudah-mudahan nanti mana tahu jadi profesi kalian di kemudian hari. Ya. Baik, terima kasih semuanya sudah mau join di malam hari ini ya. Walaupun sama-sama capek ya, kayak kalian mungkin capek habis kuliah seharian, saya juga capek habis seminar seharian. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.